Kira-kira inilah yang saya butuhkan. Lalu silakan melayani saya dengan ini. Itu sebab banyak gereja berpuluh-puluh tahun belum pernah khotbah tentang Tritunggal satu kali. Belum pernah berkhotbah tentang kedua sifat Yesus sebagai ilahi dan juga mempunyai sifat manusia. Sehingga banyak gereja puluh-puluh tahun menjadi gereja tetap pusing, tetap tidak tahu apa yang dipercaya oleh dia. Taunya bagaimana berdoa supaya kaya, taunya bagaimana hidup supaya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Taunya cuma teologi kesuksesan, teologi yang praktis. Saudara-saudara, di dalam pandangan reform theology, apa yang disebut praktis adalah semua doktrin yang kita bisa alami itu adalah praktis. Saya mau ulangi lagi. Semua doktrin yang bisa kita alami di dalam janji Tuhan itu praktis. Saudara-saudara, segala pengajaran-pengajaran dalam kitab suci, kalau kita betul-betul taat kepada Tuhan, Roh Kudus memimpin kita untuk mengalami keindahan, kemuliaan, kuasa, bijaksana, dan anugerah yang berada di ajaran itu. Itu praktis. Sehingga kita mengalami diselamatkan. Kita mengalami diperanakan pula. Kita mengalami disucikan. Kita mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan. Kita mengalami kemenangan terhadap pencobaan. Kita mengalami penyertaan Tuhan dan penghiburan pada waktu kita diizinkan mengalami segala kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, ini semua merupakan praktis. Bukan saya mau menikah, mesti cari yang siapa. Itu praktis. Prinsipnya dulu, dan ketakutan kepada Tuhan dulu. Mempunyai pengertian apa artinya pernikahan. Semua filsafat teologi tentang pernikahan, tentang apa hubungan seks, tentang apa itu mendirikan anak-anak. Semua itu menjadi kerangka pikiran. Lalu kita mengalami anugerah Tuhan di dalam setiap langkah. Itu praktis. Saudara-saudara, itu sebab sekali lagi saya berkata kepada saudara, Efesus pasal 1-3, Calvin mengatakan, inilah Paulus dengan panjang lebar membicarakan tentang anugerah. Pasal 4-6 baru dibicarakan tentang bagaimana berdasarkan anugerah kita hidup sebagai orang yang sudah dianugerahi. Saudara-saudara sekalian, selalu terjadi keadaan yang tidak beres kepada mereka yang tidak mau dengar firman Tuhan baik-baik. Mereka lebih suka doa daripada dengar khotbah. Apa sebab? Lebih baik bukan gua dengar lu dengar gua. Nah, itulah kurang ajar. Sehingga banyak orang Kristen maunya Tuhan pun dengar dia, bukan dia yang mendengar Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang Kristen yang khotbah tidak mau dengar, buku tidak mau baca, Alkitab tidak mau memikirkan dengan baik-baik, taunya terus ngomong suruh Tuhan yang dengar dia. Itu tidak adil. Kelihatan sih, wah kiat ya, kalau berdoa bisa jam-jam. Maksudnya dia Tuhan yang dengar gua tidak usah dengar lu. Itu benar tak? Nah, saudara-saudara, kalau kita dua orang duduk, orang satu terus ngomong, yang satu tidak boleh ngomong, ya kasihan yang mana? Hah? Kasihan yang mana? Ini hal yang sederhana sekali, tapi banyak orang tidak mengerti. Bukan saya tidak mengerti, telah mengakibatkan terbalik itu sebagai satu hal rohani. Saya tidak mengerti, saudara-saudara. Jikalau papa sama anak duduk di situ, Pak, gini loh, gini. Papa bilang, nanti Pak, saya belum habis, gini. Papa bilang, bukan begini. Papa demo, saya terus ngomong. Kalau gini, saya kalau papa, anak saya gini, saya tempelin, saya pergi. Kok lu terus ngomong sama gua mau ngomong sama kamu. Kamu sama saya pintar mana? Anak yang baik adalah dengar, bisa menyari, menerima kristalisasi bijaksana orang tua yang sudah berjuang begitu lama. Meskipun zaman mungkin berbeda, prinsipnya sama. Dengar dulu, dan sesudah itu engkau bicara sesuatu, tanya. Lalu engkau waktu tanya dengan rendah hati. Saudara-saudara, sekarang hidup gereja juga demikian, sudah terbalik semua. Kita berdoa, mau Tuhan dengar, tapi kita tidak mau dengar Tuhan. Kita tidak mau dengar firman. Kita tidak mau mengerti isi hati Tuhan. Kita tidak mau mendengar ajaran-ajaran yang penting. Sehingga khotbah tidak penting, tetapi puji-pujian penting. Khotbah tidak penting, doa penting. Bayangkan apa yang menjadi proporsi waktu untuk puji, untuk doa, dan untuk dengar firman. Saudara-saudara. Dan cilakanya yang memberitakan firman juga tidak memberitakan firman sesuai Alkitab,
memberitakan firman sesuai yang dibutuhkan dan dirasakan oleh pendengar-pendengar yang dangkal. Itu sebab kekristenan sudah kehilangan bobot, kehilangan inti, kehilangan sesuatu yang menjadikan kita disebut sebagai Kristen. Karena yang berada di dalam gereja, gejala, pengalaman, dan segala sesuatu yang kita nyatakan sebenarnya sebegitu jauh daripada Alkitab. Kita patut nangis untuk hal itu, saudara-saudara. Kedua, ini menjadi introduction saja. Kedua, Paulus memberikan pandangan ini supaya kita mengajar satu hal. Waktu kita hidup di dalam dunia ini, berdasarkan apa kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Paul Tillich menulis satu buku yang berjudul The Courage to Be. Seorang mau jadi orang, harus ada keberanian menjadi orang. Seorang menjadi presiden, harus ada confident untuk menjadi presiden. Seorang hidup di dunia, harus ada keberanian hidup di dunia. Seorang mengalami kesulitan, harus ada keberanian untuk menghadapi kesulitan. Courage to be. Itu penting sekali. Saudara-saudara, jikalau seorang pendeta sendiri tidak mempunyai keberanian, lalu dia berani menjadi pendeta, akibatnya akan mempengaruhi semua dombanya menjadi kelompok pengecut. Ini yang terjadi. Jikalau seorang menjadi pemimpin, sendiri gentar ini, gentar itu, takut ini, takut itu, lalu dia mau memimpin orang lain, hanya karena ambisinya sebagai pemimpin, dia akan menjadi sekelompok orang, di dalam kesulitan semua melarikan diri. Saudara-saudara sekalian, Paulus di sini di dalam Efesus, saya melihat kedua, selain pentingnya rencana Allah di kekekalan, kedua adalah dia memakai sesuatu prinsip. Bagaimana orang Kristen, dasar apa orang Kristen, dengan keberanian apa orang Kristen hidup di dalam dunia ini. What is the courage? What is the foundation? What is the basic philosophy of our living in this earth? Saudara-saudara, hidup sebagai manusia jauh lebih sulit daripada hidup sebagai kucing. Hidup sebagai manusia jauh lebih sulit dibandingkan dari binatang apa saja. Kudakah, sapikah, lembukah, kambingkah. Semua hidup yang sederhana. Hanya menjadi manusia sulit hidup. Tidak ada hidup manusia yang gampang. Saudara-saudara, yang miskin, ada kesulitan orang miskin. Yang kaya, ada kesulitan orang kaya. Yang lancar, ada kesulitan orang lancar. Yang tidak lancar, ada kesulitan tidak lancar. Dan setiap orang pikir orang lain kok enak ya, sama gua toh yang susah. Paranoid. Saudara-saudara, kok semua orang kok enak-enak baik-baik? Semua orang baik-baik. Orang lihat kamu juga baik-baik. Tidak percaya tanya dia. Semua orang lihat baik-baik. Tetapi sebagai diri yang berada di dalam diri, di dalam eksistensi diri, baru tahu dirimu itu hidup sebagai dirimu itu tidak gampang. Semua orang tidak gampang. Saudara-saudara, kalau itu yang kerja berat baru tidak gampang, yang biasa itu gampang, atau yang miskin itu susah, orang kaya tidak susah. Kalau demikian, bukankah kita melihat kalau begini cuma semacam orang yang bisa rambut putih saja, yang jual kacang di pinggir jalan juga bisa rambut putih, saudara-saudara. Yang menjadi presiden juga bisa menjadi rambut putih. Masing-masing mempunyai kesulitan. Sekarang saya mau tanya, dengan hal apa, dasar apa kita hidup di dalam dunia? Apalagi kalau kita namakan diri sebagai Kristen. As Christian, what is the basic foundation? What is the reason you have the courage to live on this earth? Kita hidup di dalam dunia ini dengan keberanian dari mana? Dengan filsafat, kerangka pikiran, dengan satu kestabilan apa kita berani berdiri di dunia ini? Saudara-saudara, nah saudara-saudara, hanya dua macam orang. Satu macam orang yaitu melihat dunia ini daripada keadaan di dalam dunia ini. Kedua macam orang melihat dunia ini dari pandangan takhta Allah melihat dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ini dua perspektif yang berbeda sekali. Kalau engkau mau mengenal satu kota untuk seluruhnya, paling baik mengenal kota itu dari kapal terbang dulu. Sesudah itu baru jalan-jalan di bawah kalau mungkin, ya. Kalau mungkin, saudara-saudara, semut yang berada di Jakarta, dia tidak tahu dia di Jakarta.
Semut yang berada di Jakarta putar-putar seumur hidup dia. Saya tidak tahu seumur hidupnya semut berapa lama. Dia tidak pernah mengetahui Jakarta itu apa. Karena apa? Dia berada terus ribut di tengah yang kecil-kecil. Ada habis-habis dikurubungi yang kecil-kecil. Tidak pernah melihat. Tapi seorang kalau naik kapal terbang dari atas. Oh, ini Monas.